Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmiah. Perkenalkan, saya Reni sebagai moderator. Dan buat teman-teman yang masih belum tahu acara ngopi apa dan mungkin sebelumnya belum pernah ikutan acara ngopi, jadi acara ngopi adalah acara diskusi ilmiah yang dikemas dengan santai dan akan dipandu oleh seorang moderator. Untuk teknisnya akan diawali dengan moderator akan menyampaikan pengantar, lalu setelah menyampaikan pengantar, moderator akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk slide PowerPoint. Yang pertanyaan tersebut nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Untuk output dari acara ini adalah sebuah infografis yang pastinya nanti teman-teman semua bisa akses dan nanti akan dibagikan oleh Departemen Pengembangan Akademik dan Keprofesian. Oh ya teman-teman, meskipun acara ini dikemas dengan santai, tentunya tetap ada tata tertib yang berlaku selama acara ini berlangsung. Nah, jadi sebelum kita masuk ke acaranya, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang berlaku di dalam acara ini. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. ID peserta dalam acara ngopi ini harus menggunakan format nama asli spasi angkatan. Buat teman-teman yang namanya masih belum sesuai, tolong disesuaikan dulu formatnya jadi nama asli spasi angkatan. Lalu yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat acara diskusi ngopi berlangsung. Lalu yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan wajib untuk menyalakan kamera selama diskusi berlangsung. Nah, buat teman-teman di sini yang masih belum dinyalain kameranya, mohon di on cam dulu. Lalu kita lanjut ke yang kelima. Semua peserta yang mengikuti diskusi ngopi via Zoom dapat mengajukan pertanyaan atau argumen atau pendapat dengan cara klik raise hand, kemudian moderator akan mempersilahkan untuk berbicara. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu di akhir acara, link daftar hadir dan feedback akan dibagikan. Dan teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini wajib untuk mengisi link tersebut. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke inti acaranya. Kita langsung lanjut ke pengantar. Presiden Joko Widodo menghapus limbah batubara dan sawit dari daftar kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Aturan baru pemerintah yang mengeluarkan limbah batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun B3 menuai pro kontra. Saudara, pemerintah mengeluarkan sebagian limbah batubara baru daftar limbah bahan berbahaya dan beracun. Halo guys, acara ngopi hadir kembali loh. Kali ini acara ngopi akan mengangkat tema tentang dicabutnya limbah batubara dari golongan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pencabutan limbah batubara dari golongan limbah B3 menuai banyak pro dan kontra. Dicabutnya limbah batubara dari golongan limbah B3 memberikan banyak dampak positif, salah satunya yaitu peluang yang besar dalam bidang konstruksi dan pertambangan. Limbah batubara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, substitusi semen, jalan, tambang bawah tanah, serta restorasi tambang. Di sisi lain,
limbah batubara yang dicabut dari golongan limbah B3 diduga memiliki banyak dampak negatif. Salah satunya terhadap lingkungan berupa pencemaran udara dan bahkan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat berupa penyakit kanker paru, stroke, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Apakah dicabutnya limbah batubara dari golongan limbah B3 membuka peluang yang besar? Atau justru menimbulkan petaka? Pasti kalian penasaran kan? Simak diskusinya hanya di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmiah. Presiden Joko Widodo mengeluarkan limbah batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP Nomor 22 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keputusan tersebut memunculkan perdebatan dan cukup banyak ditentang oleh aktivis lingkungan karena diduga akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, tema ini akan kita diskusikan di acara Ngopi. Sebelumnya, kita akan menyimak beberapa pendapat mengenai dicabutnya limbah B3, limbah batubara dari limbah B3 oleh beberapa tokoh. Jadi yang pertama yaitu dari Ibu Rosa Vivi Ratnawati, yaitu Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut beliau, abu dari pembangkit listrik tenaga uap masuk ke kategori non-B3 karena telah melalui pembakaran dengan suhu tinggi dan memiliki kandungan karbon yang sangat minimal dan dapat dimanfaatkan menjadi produk lain. Lalu selanjutnya itu dari Bapak Fazri Fadilah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau dari organisasi ICEL, yaitu Indonesian Center for Environment Law. Beliau, ICEL meminta pemerintah agar mencabut kelonggaran pengaturan pengelolaan abu batubara dan tetap mengkategorikan abu batubara sebagai limbah B3. Kemudian tidak mengeneralisir pemberian pengecualian abu batubara sebagai limbah B3. Lalu kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, perdebatan tentang limbah pembakaran batubara di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang disebut fly ash, bottom ash, atau faba, saat ini ramai dibahas dan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah, siapakah yang menyarankan limbah batubara dicabut dari limbah B3? Buat teman-teman yang mau ngasih pendapatnya atau argumen, bisa langsung aja klik raise hand, nanti akan saya persilakan untuk berbicara. Teman-teman di sini santai aja ya, kalau mau menyampaikan pendapatnya bisa langsung klik raise hand. Iya, di sini udah ada Farhanuddin Yusuf. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih TT moderator ya. Apakah suara saya terdengar ya? Iya, sudah terdengar. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin di sini saya mau menyampaikan pendapat saya tentang siapa sih yang menyarankan limbah faba B3 ini, limbah faba dicabut dari limbah B3 ini. Sebenarnya dari literatur yang saya baca dari
dari berita di tempo.com Jakarta. Jadi yang awalnya mencetuskan untuk pencabutan limbah tersebut dari golongan limbah B3 ini itu adalah dari KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Nah, yang dari hal tersebut itu alasannya KPK itu ya alasan KPK ya itu sih katanya mah banyak mafia gitu. Ya, mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Ucup. Nah, teman-teman yang lain, adakah yang mau menanggapi dari pernyataan Ucup atau ada yang punya pendapat sendiri? Boleh tinggal raise hand. Baik, di sini udah ada Uya yang mengklik raise hand, dipersilakan untuk berbicara. Ya, mungkin tadi kan kata Ucup itu alasan KPK ngerekomendasiin limbah batu bara dicabut dari kategori B3 karena mafia ya. Nah, itu maksudnya mafia itu gimana sih? Masih. Ya, Ucup bisa langsung dijawab aja pertanyaan dari Uya. Izin menjawab ya, Ibu Moderator ya. Mungkin seperti ini ya. Jadi yang dimaksud mafia sendiri ini mungkin dari segi aspek pengolahan dari si limbah B3 ini juga agak lumayan rumit dan banyak sekali oknum-oknum yang mungkin mencegah atau menghilangkan teknik pengolahan dari limbah B3 itu agar aman dipergunakan itu, jadi kayak agak dihilangin gitu. Jadi mafia-mafia tersebut tuh memanfaatkan KKN gitu, korupsi, kolusi, nepotisme untuk ngemudahin agar si limbah B3 itu dipergunakan oleh tangan-tangan yang melakukan KKN tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ucup telah menjawab pertanyaan dari Ulia. Teman-teman, diingatkan lagi kalau mau ingin menyampaikan pendapat bisa langsung klik raise hand aja, nanti akan saya persilakan untuk berbicara. Terus teman-teman di sini bisa tolong nyalain dulu videonya. Baik, di sini ada yang raise hand lagi, yaitu Hilmi. Hilmi bisa langsung berbicara aja. Makasih buat moderator. Kalau nggak salah ya, kan tadi tuh kenapa si faba tuh dicabut dari limbah non B3 itu supaya apa ya, korupsi di sektor perizinan dapat dihindari. Nah, selain itu apa ada hasil studi literatur yang lain gitu? Terus apakah si faba ini tuh udah termanfaatkan dengan baik atau gimana? Makasih. Baik, di sini teman-teman ada yang bisa jawab dari pertanyaan dari Hilmi, bisa langsung klik raise hand aja. Ya, silakan Farajila. Oke, thank you. Maaf ya nggak ada tombol raise-nya. Mau izin share screen boleh? Share screen ya? Hilmi, ini tadi gue dapet nih beritanya nih. Di salah satu berita judulnya itu Cina dan Jepang unggul dalam pemanfaatan limbah batubara. Di sini tuh ada ditulis nih, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengungkapkan Cina berhasil memanfaatkan limbah PLTU
mereka menjadi suatu yang bernilai, di mana Cina dengan sumber batubara dari Indonesia telah melakukan pemanfaatan sebanyak 67,1%. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, Mi, ini itu kan merupakan salah satu sumber literatur dari pemanfaatan limbah batubara tersebut. Nah, selain Cina, ternyata Menteri ESDM kita juga ngasih tahu kalau misalnya Jepang itu udah memanfaatkan limbah batubara sebanyak 90%, malah angkanya mencapai 97% gitu. Makasih, Mi. Gitu ya. Makasih Bial buat jawabannya. Baik, teman-teman di sini ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Assalamualaikum, moderator. Boleh di ini nggak? Boleh bertanya nggak? Boleh dipersilakan untuk bertanya. Kan tadi katanya faba sudah dimanfaatkan dan sudah dioptimalkan. Nah, di negara lain juga udah memang dari lama dimanfaatkannya. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri udah ada SOP-nya sih belum atau sedang dibikin gitu? Baik, teman-teman yang bisa jawab bisa langsung masuk aja ke diskusinya. Bisa langsung ngejawab pertanyaan dari Anki. Baik, di sini udah ada yang raise hand lagi. Kepada Iqbal, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Cek. Suara saya ada nggak? Ada. Boleh share screen nggak? Boleh. Nah, jadi dari berita yang tadi ya, yang tadi sempat di-share juga sama Nabila. Bentar. Dan ya, nah buat SOP sendiri tuh kemarin tuh katanya tuh semenjak tanggal 1 bulan 4 tuh mereka tuh sedang mengkaji ulang lagi nih. Di sini kita dapat kutip nih dari Rida Mulyana. Nah, Rida Mulyana ini tuh dia tuh ini nih Direktur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, dia tuh katanya tuh sedang menyusun ulang atau ya menyusun prosedur untuk pengelolaan limbah faba ini. Jadi buat SOP-nya sendiri sedang diperbarui buat pencabutan limbah B3 itu. Segitu paling. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih Iqbal sudah menyampaikan pendapatnya. Di sini teman-teman ada lagi yang mau menyampaikan pendapat, argumen, atau mau menyanggah nih salah satu pendapat teman-teman kita nih yang udah nyampein pendapat. Bisa langsung aja klik raise hand. Baik, sepertinya nggak ada lagi yang mau nyampein pendapat, jadi langsung saya simpulin aja. Jadi jawaban dari pertanyaannya adalah yang merekomendasikan limbah batubara dicabut dari limbah B3 adalah KPK. Dan KPK beralasan dengan pencabutan itu potensi korupsi dari sektor perizinan dapat dihindari. Biaya produk pembangkitan listrik di PT PLN menurun dan potensi manfaat faba untuk sektor industri lain dengan estimasi nilai yang cukup besar dapat direalisir. Dan untuk SOP-nya ternyata sedang disusun. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam,
ke pembahasan mengenai limbah batubara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa aja sih syarat-syarat suatu limbah dimasukkan ke dalam golongan limbah B3. Jadi pertanyaan selanjutnya itu apa saja kualifikasi dari limbah B3. Nah, teman-teman yang mau ngasih pendapatnya bisa langsung klik raise hand aja. Baik, Ulia, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat. Ya, jadi kalau tentang kualifikasi limbah B3 itu gue pernah searching di internet, itu tuh nemu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, di situ tuh dikasih tahu tentang spesifikasi limbah B3 itu apa aja sih. Di antaranya itu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif. Nah, jadi kalau misalnya limbah termasuk limbah itu memiliki kategori yang telah disebutkan tadi, itu tuh masuk kategori limbah B3 kalau menurut PP nomor 18 tahun 99 itu. Gitu, Ren. Terima kasih, Ulia. Teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat selain yang disebutkan sama Ulia, atau mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan gitu mengenai kualifikasi limbah B3. Teman-teman di sini yang mau menyampaikan pendapat bisa klik raise hand aja. Di sini acaranya santai ya, jadi nggak perlu tegang dan fleksibel aja gitu. Kalau misalnya mau nyampein pendapat tentang argumen atau ada yang mau ditanyain lagi, ada yang kurang ngerti, bisa kita diskusiin bareng-bareng. Baik, Ucup, silakan. Cek apa suara saya ada? Cek. Suara saya masuk nggak? Masuk. Oh ya, oke, makasih ya. Oke, makasih Bu Moderator ya. Mungkin ada nggak sih dari teman-teman gitu yang bisa menjelasin maksud dari limbah B3 sendiri gitu? Baik, di sini teman-teman ada yang bisa ngasih penjelasannya buat limbah B3. Baik, Ulia silakan. Ya, mungkin tadi kan nanya tentang definisi limbah B3 ya. Nah, jadi di PP nomor 18 tahun 99 itu juga dikasih tahu pengertian dari limbah B3 itu apa sih? Nah, jadi di PP itu dijelasin kalau limbah B3 itu kepanjangan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, jadi intinya itu kayak sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat, konsentrasi,
Jumlahnya yang dapat merusak lingkungan hidup, dapat membahayakan kesehatan, dan membahayakan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain. Buat kata-kata lebih lengkapnya sih ada di PP nomor 18 tahun 99 itu sih. Gitu. Terima kasih Yulia sudah memberikan penjelasan mengenai limbah B3. Di sini teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan gitu. Barangkali ada pertanyaan mengenai limbah B3. Bisa langsung raise hand aja. Sepertinya cukup ya, jadi sekarang saya akan menyimpulkan jawaban dari yang telah dipaparkan oleh Ulia. Jadi menurut PP nomor 18 tahun 1999 mencantumkan 6 kriteria mengenai limbah spesifikasi limbah B3, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Dan untuk pengertian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Lalu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai turunan UU Cipta Kerja, faba sudah bukan lagi dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, jadi yang pertanyaannya adalah kenapa sebelumnya limbah batubara dimasukkan ke dalam golongan limbah B3? Buat teman-teman yang punya pendapat, bisa langsung klik raise hand aja. Nanti saya akan mempersilakan untuk berbicara. Baik, Anki, silakan. Assalamualaikum, boleh ngasih pendapat? Saya belum tahu pasti sih kenapa alasannya dulu faba dari limbah batubara ini masuk ke kategori B3, limbah B3. Tapi menurut saya ini tuh bisa jadi salah satu alasannya. Nah, di keputusan Kepala Bapedal nomor 4 itu dinyatakan bahwa faba dari limbah batubara ini mengandung logam-logam berat maksudnya. Nah, di antaranya ada arsenik, berilium, boron, kadmium, bahkan merkuri juga ternyata terkandung di limbah batubara ini. Nah, untuk penelitian pendukungnya saya menemukan, jadi ada penelitian dari siapa ya? Ini tuh penelitian dari Razista Noviardi. Nah, boleh share screen nggak? Iya, boleh. Oke, sebentar. Jadi di penelitian kali ini, penelitian siapa itu menjelaskan melakukan analisa konsentrasi logam berat pada limbah batubara. Nah, di sini terdapat baku A dan juga mutu B, dan ternyata logam-logam berat pada limbah batubara ini melebihi baku mutu B. Tetapi meskipun tetap di bawah baku mutu A, ternyata memenuhi baku mutu limbah B3, makanya dulu
limbah batu bara ini dimasukkan ke kategori limbah B3. Itu mungkin alasan kenapa sebelumnya limbah batu bara itu masuk ke kategori limbah B3. Terima kasih. Baik, terima kasih Anki sudah menyampaikan pendapatnya. Di sini teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi pendapat dari Anki, bisa langsung klik raise hand aja, nanti saya akan mempersilakan untuk berbicara. Baik, Bang Denny dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tidak bisa share screen. Yang saya ingin tanyakan, kenapa dulu limbah B3 masuk ke dalam FABA? Pertanyaannya itu yang saya ingin mempertanyakan pendapat dari tadi sebelumnya. Kalau dari pandangan sipil, apakah limbah batu bara ini termasuk limbah B3 atau bukan? Terima kasih. Baik, teman-teman di sini mungkin ada yang tahu bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, Helmi bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Makasih buat moderator. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Denny ya. Berdasarkan referensi yang saya baca, bentar saya boleh share screen kan? Izin share screen dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah terlihat. Tadi itu kan pertanyaan Bang Denny itu kenapa dulu itu FABA itu termasuk ke limbah B3 dan sekarang dicabut dari limbah B3. Terus dari kita sebagai orang sipil tuh menanggapinya tuh gimana gitu. Kita harus menanggapinya sebagai limbah B3 atau bukan? Nah, saya dapat referensi dari sini. Ternyata waktu dulu itu FABA itu masih menjadi limbah B3 itu karena proses pembakarannya. Nah, berdasarkan bentar, saya ini dulu. Nah, sekarang itu berdasarkan sumber yang saya bacain dari petrominer.com, sekarang itu kenapa limbah B3 dicabut dari limbah FABA dicabut dari limbah B3 itu karena sekarang itu beberapa PLTU punya teknologi yang lebih canggih lah bahasanya, Mbak. Jadi contohnya ini ada di sini PLTU Tanjung Jati B berhasil meraih peringkat emas dalam ajang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kenapa? Karena dari PLTU Tanjung Jati B ini mereka itu udah menerapkan
eh, teknologi yang namanya Continuous Emission Monitoring System. Nah, saya juga belum tahu secara fisiknya kayak gimana si teknologinya itu, tapi yang tertera dari referensi ini adalah seperti itu. Selain itu juga, beberapa PLTU yang sekarang itu udah pakai penggunaan teknologi rendah karbon. Nah, bisa dibaca di sini ya. Terus ada teknologi superkritikal atau SC atau ultra superkritikal. Terus ada juga pemasangan peralatan FGD, flue gas desulfurization, maupun SCR, selective catalytic reduction. Nah, itu tuh upaya dari PLTU, beberapa PLTU, dari PLN, dari pemerintah khususnya, untuk mengurangi emisi faba itu sendiri, limbah faba itu sendiri. Jadi, limbah faba yang dikeluarkan dari teknologi ini, secara otomatis dia itu kondisinya itu jadi limbah non B3 gitu. Beda sama kalau, bentar, saya cari referensi lagi. Nah, kalau zaman dulu itu, beberapa PLTU, ini saya dapat dari Tirto ID, dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah kalau zaman sekarang itu menggunakan teknologi sistem pulverized coal boiler. Nah, jadi pembakarannya itu sekarang itu sistem pembakarannya itu kalau pakai ini tuh panas yang dihasilkan temperaturnya itu bakal lebih tinggi. Jadi kesempatan untuk si unburn atau karbon yang nggak terbakar itu bisa lebih sedikit. Jadi tingkat bahayanya itu lebih sedikit. Nah, sedangkan untuk beberapa PLTU yang dulu-dulu masih menggunakan, ini ada di sini, masih menggunakan fasilitas stoker boiler. Saya juga belum tahu gimana secara fisiknya stoker boiler atau pulverized coal ini, tapi ya berdasarkan referensi ini begitu adanya. Nah, kalau masih menggunakan stoker boiler, masih menjadi limbah B3. Nah, kalau masih menjadi limbah B3, ini harus ada penanganan khusus atau pengolahan khusus. Ya, mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menyangkal, menanggapi, atau mau ditanyakan? Baik, di sini udah ada lagi yang raise hand. Pertama Ucup. Pertama saya persilakan untuk Ucup menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Nanti akan disambung oleh Bang Denny. Tes suara saya kedengeran nggak? Oke. Ini mungkin sedikit tambahan dari Hilmi ya. Jadi dia pertanyaan Bang Denny ini kan tentang sudut pandang sipil terhadap pencabutan faba dari limbah B3 ya. Nah, jadi menurut pandangan saya yang tadi yang disampaikan oleh Mulia sendiri tentang karakteristik dari faba sendiri itu kan emang ada beberapa kayak terbakar, mudah terbakar dan beracun dan lain-lain. Nah, mungkin kalau misalkan dari sudut pandang itu emang faba ini termasuk limbah B3 menurut saya, dan misalkan sudah diolah seperti contohnya ketika limbah faba ini diolah menjadi batako atau menjadi batu bata, itu sudah tidak termasuk lagi limbah B3 menurut saya kalau dari sudut pandang sipil. Karena bisa diolah. Jadi tidak termasuk limbah B3 maksud saya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ucup. Lalu selanjutnya tadi Bang Denny sempat raise hand, bisa langsung berbicara saja kepada Bang Denny. Ya, meluruskan aja ya pertanyaannya. Kan tadi yang ditanyakan oleh moderator sendiri, kenapa fly ash atau limbah batu bara ini masuk ke dalam limbah B3 sebelumnya. Nah, yang saya tanyakan itu dari sudut pandang sipil, sebelumnya apakah limbah B3 ini termasuk limbah B3
atau bukan? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada Bang Fiski, bisa langsung berbicara saja. Mau tanya dong, kan tadi katanya kalau yang masih pakai stoker boiler, kalau nggak salah ya, itu kan berarti masih limbah B3 ya, dikategorikannya. Nah, kita nih kalau di lapang, ada nggak sih perbedaan fisiknya, jadi kita bisa tahu gitu, misalnya yang masih pakai stoker boiler itu masih B3, misalnya warnanya lebih pekat atau gimana. Kita cara ngebedainnya gimana? Antara yang udah bukan non B3 dengan yang masih limbah B3. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky telah memberikan pertanyaan. Nih teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bang Rizky. Dipersilakan untuk berbicara. Teman-teman di sini yang punya pendapat atau argumen atau mungkin ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan. Dan tinggal klik reaction aja, nanti akan saya persilakan untuk berbicara. Sebelumnya boleh jawab nggak? Ya, Niki, dipersilahkan. Saya mau ngasih pendapat aja sih, bukan jawaban sebenarnya. Nah, menurut literasi yang saya baca, jadi perbedaan dari limbah batu bara yang masih B3 non B3 itu sebenarnya bisa yang bukan limbah B3 itu adalah hasil dari uji TCLP kalau nggak salah. Nah, uji TCLP sendiri itu panjangan dari, sebentar, saya baca dulu literasinya. Uji TCLP itu toxicity characteristic learning procedure. Nah, uji ini sendiri dilakukan dengan cara mengekstraksi si limbah B3 itu melalui proses pelindian. Pelindiannya itu yaitu mengekstraksi zat dari padatan dengan melarutkannya dengan cairan. Cairannya itu biasanya dengan cairan kimia gitu. Nah, pada tahun berapa ya? Tahun sebelumnya, kalau nggak salah masih baru-baru ini, nah Kementerian dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Ros Vivian juga dan beserta kawan-kawannya melakukan uji TCLP pada limbah batubara. Nah, pada hasil uji tes ini tuh dihasilkan limbah batubara yang logam-logam beratnya terekstraksi karena cairan dari logamnya itu terekstraksi oleh cairan tambahan, yaitu cairan kimia. Nah, hasilnya itu berada di bawah baku mutu
limbah berbahaya. Nah, mungkin menurut saya, jadi perbedaan antara limbah batubara yang termasuk B3 dan non B3 itu lebih ke kandungan dari zat-zat berbahayanya aja, gitu mungkin. Makasih. Terima kasih Anki sudah memberikan pendapatnya. Lalu dilanjut lagi, ada lagi yang raise hand, Hilmi, dipersilakan untuk berbicara. Izin masuk ya. Mungkin ini mah cuma pendapat saya aja. Kan tadi kata Angki ya, pengujian kita mengetahui limbah faba itu termasuk limbah B3 atau non B3 itu kan harus mengikuti prosedur pengujian yang tadi disebutin TCLP ya. Nah, berarti kan itu mah udah masuk skala mikroskopis. Nah, kalau kita tadi kan pertanyaan Bang Fizki itu kalau nggak salah, apakah kita bisa membedakan secara fisiknya kayak gimana gitu-gitu kan? Nah, menurut saya mah kayaknya mah mau yang limbah non B3 atau yang B3 itu kelihatannya sama aja gitu. Karena udah masuk skala mikroskopis. Jadi nggak nampak secara mata telanjang lah. Mungkin ya itu pendapat dari saya. Makasih. Iya, Mi, setuju. Jadi kayaknya harus dilihat dari kandungan limbahnya sendiri. Jadi harus dilakukan tes pengujian terlebih dahulu, baru diketahui apakah limbah itu masih B3 atau sudah bisa dikategorikan non B3. Terima kasih Anki dan Hilmi telah menyampaikan pendapatnya. Di sini mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain, bisa langsung klik raise hand aja. Nanti akan saya persilakan untuk berbicara. Baik, mungkin untuk pertanyaan ini dicukupkan saja. Lalu saya akan menyimpulkan dari diskusi teman-teman sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan dari pertanyaan kenapa sebelumnya limbah batubara masuk ke dalam limbah B3 adalah karena menurut keputusan Kepala Bapeda nomor 4 tahun 1995, faba pada limbah batubara mengandung logam berat, didukung juga dengan analisa dari penelitian Rajista Noviandi tahun 2013. Dan untuk itu kan penelitian yang sebelumnya. Nah, untuk di zaman sekarang PLTU itu sudah menggunakan teknologi dengan suhu yang tinggi sehingga lebih ramah lingkungan dan menyebabkan limbah batubara tidak masuk lagi ke dalam limbah B3. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah resmi dikeluarkan dari limbah B3, pastinya ada perbedaan dari sebelum dikeluarkan dari limbah B3 dan setelah dikeluarkan dari limbah B3. Jadi apa saja perbedaan pengolahan limbah batubara setelah keluar dari limbah B3 dan sebelum dikeluarkan dari limbah B3. Nah, buat teman-teman bisa langsung klik raise hand aja kalau punya pendapat atau argumen atau bisa juga memiliki pertanyaan, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Sini kali yang terbang, sekalian nanti balik bareng. Mau balik pulang. Siapa? Yang satu lagi.
Baik, Hilmi dipersilakan untuk berbicara. Izin masuk. Tadi kan pertanyaannya itu perbedaan pengolahan faba pas jadi 5B3 sama non 5B3. Ini saya dapat referensi lagi. Saya share screen ya. Nih dari news.uniar.ac.id, ketika faba masih masuk dalam kategori 5B3, maka limbah faba perlu dikelola secara khusus. Tetap ya, kita kalau fabanya itu masih masuk ke dalam kategori limbah B3, harus dikelola secara khusus, karena kalau enggak, kita bisa, kan tadi udah disebutin ya kata Angki sebelum-sebelumnya mengenai tes TCLP, kan di faba itu ada berbagai macam kandungan logam yang berbahaya, dan mungkin saja kalau masuk ke tubuh kita tuh bisa jadi penyakit gitu. Nah, tetap aja yang limbah B3 itu harus dikelola secara khusus. Nah, kalau udah misalkan udah jadi limbah non B3, di sini ada dapat dimanfaatkan untuk jadi sebuah produk. Nih, contoh produknya adalah kayak campuran bahan bangunan, paving block, dan batako. Dan mungkin ada lagi yang lebih banyak lagi. Nah, terus penggunaan faba juga, campurannya masih perlu dikaji, uji kelayakan, baik segi fisik, kimia, ataupun mekanik. Ya, walaupun udah dijadikan campuran paving block atau batako, tetap aja harus ada uji kelayakan. Kan sebenarnya udah ada ya uji kelayakannya secara fisik, kimia, ataupun mekanik. Nah, terus ada lagi sumber saya nah ini. Terus ada lagi pemanfaatan limbah limbah faba ini sebagai sebenarnya dari sudut pandang anak teknik. Kan yang tadi tuh kalau paving block sama batako itu sudut pandang anak teknik sipil. Nah, sekarang kita beralih dulu ke sudut pandang anak teknik pertambangan. Nah, jadi pemanfaatan limbah faba ini tuh bisa sebagai lapisan penudung material asam atau penutup material asam. Kan beberapa tanah itu kan sifatnya tuh asam. Kalau kita mendirikan bangunan di atasnya, itu bakal bikin kerusakan pada beton. Nah, di sini tuh ada berbagai lapisan tanah. Nah, jadi si limbah fabanya itu bisa dijadikan sebagai ini penudung material asam. Nah, apa itu NAF? Ini tuh kalau nggak salah tuh non-acidic. F-nya tuh saya lupa. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu ya. Jadi itu bagian atas itu bagian yang nggak asamnya. Sedangkan yang PAF itu potentially acidic. Ini berpotensial jadi asam. Nah, bisalah ditutup oleh si lapisan faba ini. Dan tentunya si fabanya itu harus dikelola secara khusus dulu, harus diolah secara khusus dulu agar jadi limbah non B3. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahin atau mau disangkal? Baik, terima kasih Hilmi sudah menjelaskan. Jadi di sini teman-teman ada lagi yang mau ngasih pendapat atau punya pertanyaan, bisa langsung aja. Baik, Syifa silakan.
Assalamualaikum, nama saya Syifa Oktaviani Putri dari Teknik Sipil 2020. Izin bertanya Abang Tete dan teman-teman, kira-kira ada gak video referensi dari pengolahan limbah batu bara ini? Terima kasih. Baik, teman-teman di sini ada yang bisa ngasih jawabannya? Baik, Hilmi, silakan. Tadi pertanyaannya referensi video ya. Saya dapat nih, bentar. Saya sharein dulu. Nah, saya sebenarnya mengharapkan videonya itu animasi ya, tapi saya dapatnya ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita putar aja bareng-bareng ya supaya kita tahu gimana prosesnya dari awal sampai akhir. Ya walaupun secara umum mungkin ini nggak secara mendetail. Bentar. Semua cahaya di batu hijau berasal dari sini. Control room ini akan mengatur semua keperluan, baik itu berupa batu bara, berupa berapa besaran listrik yang akan diproduksi setiap saat untuk keperluan site. Nah, batu bara yang masuk dari silo tadi yang ditampung yang sejumlah 100 ton per bunker tadi akan digiling ke dalam pulverizer dengan kapasitas rata-rata masing-masing 9,9 ton, 9,7 ton per jam untuk menghasilkan listrik sebesar 30 megawatt hour. Setiap batu bara yang dibakar akan menghasilkan sisa abu. Abu tersebut dapat menjadi ancaman bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Proses unloading dimulai dari proses menyalakan PLC-nya. Fly ash-nya turun dari sini. Dari sini akan disemprotkan air di sini. Komposisi airnya diatur lewat valve ini supaya mengurangi debu dari fly ash tersebut. Nah, itu gunanya valve tersebut. Sesuai dengan kapasitas tangki akan ke sini setiap 2 minggu sekali untuk melakukan wet unloading. Sejumlah fly ash dari silo akan ditempatkan di ash landfill. Kami selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam pengelolaan limbah. Kini, abu terbang dan abu dasar atau faba ini justru dapat menghasilkan manfaat. Di lahan reklamasi inilah, faba dicampur dengan tanah dan menjadi pengeras jalan yang baik. Pencampuran tanah dan faba pun akan menurunkan keasaman tanah. Ya mungkin itu salah satu referensi yang saya dapat ya, mulai dari prosesnya walaupun ya dia terlalu mendetail, mungkin teman-teman ada video referensi yang lebih detail gitu soal pengolahan limbah faba ini dari awal sampai akhir, mungkin ada yang mau share atau gimana?
Oh ya teman-teman kan tadi udah ngeliat videonya tuh. Kira-kira eh, apa sih yang teman-teman dapat dari video itu? Proses pengolahannya secara garis besar itu gimana aja sih? Baik, teman-teman di sini ada lagi yang mau ngasih pendapat, argumen, atau pertanyaan yang bisa kita diskusiin bareng-bareng di sini. Bisa langsung aja klik raise hand, nanti saya akan mempersilakan untuk berbicara. Baik, mungkin dicukupin aja buat pertanyaan yang ini. Selanjutnya saya akan menyimpulkan jawaban dari yang telah didiskusikan tadi. Nah, jadi jawabannya adalah ketika faba masih masuk ke dalam limbah B3, maka limbah faba perlu dikelola secara khusus dan tidak dapat dikelola menjadi suatu produk. Nah, sedangkan ketika limbah non B3 dapat dimanfaatkan untuk pembuatan suatu produk. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perdebatan dikeluarkannya limbah batubara dari limbah B3 tentunya bukan tanpa alasan. Keputusan tersebut pastinya memberikan dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Jadi, apa saja dampak negatif dan positif limbah batubara dicabut dari limbah B3? Nah, teman-teman seperti biasa, jika ingin menyampaikan pendapat atau argumen atau bisa klik raise hand dan saya akan mempersilakan untuk berbicara. Baik, di sini udah ada yang klik raise hand. Kepada Iqbal, dipersilakan untuk berbicara. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tuh aku tuh mau memaparin ya kalau misalnya dampak pencabutan limbah batubara dari B3 tuh berdampak negatif. Khususnya yang tadi kita lihat dari video juga mengganggu kesehatan masyarakat, terutama di pencemaran lingkungan dan udara gitu. Nah, boleh saya screen nggak? Boleh ya? Boleh. Nah, di sini tuh kita bisa lihat gitu kalau misalnya pemerintah tuh nggak mempertimbangkan biaya yang timbul dari resiko pencemaran faba itu. Terus juga belum lagi masalah tentang keadilan terhadap pelaku-pelaku usaha yang menimbulkan faba ini gitu. Nah, kita juga tahulah gitu kalau misalnya penegakan hukum kita juga belum tentu bisa mengontrol semua pelaku-pelaku usaha yang menggunakan faba, terutama di pelaku-pelaku usaha yang terbilang ukuran
mikro menengah lah gitu, seperti boiler yang kayak tadi Bang Fiski bilang gitu dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya ini berdampak negatif buat lingkungan dan kesehatan masyarakat gitu. Terima kasih. Terima kasih Iqbal sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang ingin menyanggah atau bertanya atau memiliki pendapat sendiri mengenai dampak negatif dan positif dari dicabutnya limbah batubara dari limbah B3. Bisa langsung klik raise hand aja, nanti saya akan mempersilakan untuk berbicara. Baik, di sini udah ada yang klik raise hand. Kepada Diki, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, ya, sebelumnya nih, sebenarnya kan dalam pengeluaran limbah batu bara dari limbah B3 itu kan sudah didasari dengan alasan yang ilmiah ya, seperti yang telah disampaikan oleh moderator dari awal mengenai atau argumen dari Bu Rosa Vivian Ratnawati ya, selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah B3. Nah, oleh karena itu kan sudah banyak juga akademisi yang telah menyampaikan pendapatnya. Salah satunya itu yaitu dosen teknik lingkungan FST UNER, Ibu Nita Citrasari. Nah, beliau itu mengungkapkan beberapa manfaat limbah batu bara. Menurutnya, limbah batu bara dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan substitusi ya untuk beberapa produk dari bangunan gitu. Nah, yaitu seperti semen Portland, paving block, batako, dan pondasi jalan raya. Dan sebenarnya masih ada beberapa banyak lagi kegunaan dari faba tersebut, dan tentunya sampai sekarang juga masih diusahakan untuk dilakukan inovasi-inovasi yang baru. Dan kemudian, berdasarkan website dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, mungkin rekan-rekan nanti bisa cari ya, searching, mohon maaf saya tidak bisa share screen karena terkendala. Nah, di sana itu tertulis beberapa informasi dari berbagai narasumber. Nah, yaitu seperti salah satunya menyatakan bahwa faba memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku, yaitu pemanfaatan limbah non-B3, khusus seperti fly ash, batu bara dari kegiatan PLTU, dengan teknologi boiler yang sudah disinggung oleh beberapa orang tadi ya, dari Bang Fizgi sama Iqbal gitu. Nah, hal tersebut dapat dimanfaatkan tentunya sebagai bahan baku konstruksi pengganti semen pozolan. Seperti itu. Dan yang keduanya, berdasarkan Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, nanti teman-teman bisa searching atau kita akan berikan linknya nanti. Di sana menyatakan bahwa faba berpotensi digunakan sebagai bahan baku pembuatan refraktori cor. Nah, refraktori ini merupakan semen cor yang tahan api. Nah, kemudian dapat juga digunakan untuk penimbunan dalam reklamasi tambang, kemudian substitusi kapur untuk menetralkan air asam tambang, dan juga memperbaiki kondisi fisik tanah dan media tanam untuk revegetasi lahan bekas tambang, yang mungkin tadi juga sudah disinggung ya oleh Hilmi gitu. Baik, yang ketiganya, di sini juga ada Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa aplikasi faba dapat meningkatkan efisiensi pemupukan serta memperbaiki lingkungan perakaran tanaman, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai backfilling atau bantuan penutup untuk pencegahan air asam tambang. Mungkin seperti itu beberapa hal atau manfaat dari dikeluarkannya limbah batu bara dari limbah B3 yang dapat saya sampaikan gitu. Sebenarnya masih banyak dan masih banyak sekali gitu inovasi-inovasi yang dapat dibangun, yang dapat dibuat dengan menggunakan atau memanfaatkan limbah B3. Seperti itu mungkin moderator, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diki sudah menjelaskan mengenai dampak positif dari limbah faba. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin bisa nambahin lagi ya di bidang yang lain, bisa langsung klik raise hand, nanti akan saya persilakan untuk berbicara.
Halo moderator, boleh nambahin nggak? Iya, silakan. Sebentar. Saya juga sebelumnya waktu baca-baca literatur mengenai limbah faba ini agak tertarik gitu, apa sih dampak positifnya di bidang apa aja. Nah, saya juga menemukan salah satunya itu di bidang pertanian. Nah, si faba ini ternyata kandungannya bisa menetralisir dan juga meningkatkan kualitas tanah. Jadi bisa dipakai sebagai pembenah tanah. Nah, pernah dilakukan oleh salah satu daerah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah di sana bekerja sama dengan PT PLN dan mengelola limbah fly ash dan bottom ash atau faba untuk menetralisir lahan bekas penambangan biji timah menjadi lahan produktif. Nah, kegiatan itu dilakukan juga untuk meningkatkan UMKM atau perekonomian masyarakat di setempat. Nah, selain itu, ada penjelasan dari salah satu jurnal yang saya baca, yang tadi saya singgung yaitu jurnal Razista yang menjelaskan kandungan logam. Nah, di situ juga dia melakukan penelitian mengenai apa sih dampak dari limbah faba terhadap tanah. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya, pada kesimpulannya itu, penambahan limbah batu bara pada tanah berpengaruh terhadap biomasa tanaman bunga matahari. Semakin besar penambahan limbah batu bara pada tanah, biomasa tanaman bunga matahari semakin meningkat. Apa sih biomasa itu? Yang saya baca, biomasa itu adalah bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan atau makhluk hidup. Kalau tumbuhan berarti melalui proses fotosintesis ya, lebih tepatnya. Nah, dengan demikian, kandungan organik yang terdapat pada bunga matahari semakin tinggi dengan adanya penambahan limbah dari batu bara ini. Dan dari ini sebentar, ada literatur lagi yang saya baca, katanya dari penelitian Kementerian ISDM, faba itu efektif sebagai bahan pupuk karena mampu memperbaiki pH, tadi juga pernah disinggung ya, bahwa limbah faba itu memperbaiki tingkat keasaman dari tanah. Faba juga mampu memperbaiki tekstur tanah dan kemampuan menahan air di area yang dikelola atau yang ditambahkan limbah batu bara itu. Menurunkan kepadatan tanah dan kelebihan lainnya yaitu mengandung unsur hara yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman, kecuali memang masih terdapat unsur karbon dan nitrogen yang berlebihan. Nah, itu mungkin harus dilakukan penelitian selanjutnya supaya bisa dikurangi. Nah, mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yanki sudah menjelaskan manfaat limbah faba di bidang pertanian. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang mau menambahkan atau mungkin ada pertanyaan, bisa langsung aja. Saya silakan untuk berbicara. Baik, Hilmi, silakan. Saya mau ngebahas yang ini dulu, dampak positifnya. Saya dapat sebenarnya bahan bacaan yang tadi sih, saya search lagi ya. Nah, dari petrominer.com lagi tadi, dari segi ekonomi tuh manfaatnya dari pendapat dari
Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM. Nah, limbah faba ini tuh bisa jadi suatu berkah ya. Bahasanya berkah untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. Jadi oleh semua pihak ya dalam digarisbawahi. Jadi masyarakat juga bisa memanfaatkan limbah faba ini agar menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nanti bisa jadi UMKM juga, usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kan tadi sebelumnya udah dibahas ya si limbah faba ini tuh kalau mau dimanfaatin itu harus jadi limbah non B3 dulu melalui serangkaian pengolahan dulu. Kecuali yang udah pakai teknologi yang terbarukan tadi yang udah disebutin di awal-awal. Nah, kalau itu kan otomatis jadi limbah non B3. Nah, itu udah bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa ada peraturan atau regulasi-regulasi yang mengikat lagi. Jadi, udah secara bebas lah. Misalkan teman-teman nih, mau bikin usaha paving block. Nah, usaha paving blocknya tuh pakai campuran faba ini tapi kita perlu garis bawahi si limbah faba itu harus non B3, harus sudah non B3. Itu kan bisa jadi keuntungan buat teman-teman juga, mungkin dari biaya produksinya mulai bisa jadi lebih murah. Nah, selain itu ada beberapa negara lain juga udah menerapkan. Jadi menerapkan limbah faba itu jadi bahan baku pembangunan infrastruktur kayak Amerika, Australia, Kanada, Jepang, Rusia, Afrika, negara-negara Eropa, India, Cina, dan Korea Selatan. Nih bisa jadi pembangunan infrastruktur, industri cat dan semen, bahan baku pertanian, tadi udah disebutin, reklamasi lahan, tadi juga udah disebutin, dan keperluan lainnya. Mungkin tuh dari saya, teman dari saya. Terima kasih Hilmi sudah memaparkan atau menjelaskan manfaat faba bagi perekonomian. Nah, buat teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau nambahin. Oh ya, dari tadi kan kita udah ngebahas yang dampak positifnya nih. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat tentang dampak negatif dari limbah faba. Bisa langsung ke KSN dan saya akan persilakan. Boleh izin masuk ya? Ya, boleh. Mungkin dari teman-teman tadi udah memaparin ya tentang dampak positif dari faba ini, tapi saya pengen nambahin aja tentang negatifnya. Jadi mungkin banyak positifnya, tapi tetap aja harus ada ketegasan hukum di sini terkait pengolahan faba ini, terutama yang penegakan hukum tentang SOP tadi ya. Kan SOP-nya juga masih dibuat lagi. Nah, mungkin poin dari saya itu sih tentang harus ketatnya penegakan hukum dari pemerintah dan ketegasan tentang penggunaan SOP ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Mungkin langsung saya simpulkan aja. Jadi dampak positif dari limbah batu bara adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di bidang pertanian, yaitu sebagai pembenah tanah, yaitu memiliki potensi dalam memperbaiki lahan yang non produktif. Lalu di bidang perekonomian dapat membantu perusahaan UMKM dan tidak lupa juga kita ada dampak negatifnya, yaitu peraturan mengenai limbah faba akan menjadi lebih kendur. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Setelah membahas dampak positif dan negatif, sekarang kita bahas potensi yang dapat dimanfaatkan dari limbah batu bara, khususnya di bidang teknik sipil. Jadi bagaimana potensi pemanfaatan limbah faba di bidang teknik sipil? Nah, buat teman-teman yang memiliki pendapat, bisa langsung aja klik action. Baik, di sini udah ada yang raise hand ya. Pada Faradila, dipersilakan. Disesuaikan enggak? Ini buat pemanfaatannya sendiri di bidang teknik sipil. Di sini kan aku ngambil dari ini ya, pidato pengukuhan yang judulnya pemanfaatan limbah batubara fly ash untuk kestabilan tanah maupun keperluan teknik sipil lainnya dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Di sini tuh disebutin manfaat-manfaat dari fly ash sama bottom ash buat keperluan di bidang teknik sipil. Yang pertama ada Portland cement. Jadi biasanya kalau di bidang teknik sipil itu faba ini digunakan sebagai Portland cement baik di beton, paving dan lain-lain. Nah, tapi dengan kadar tertentu. Terus yang kedua ada batu bata. Nah, kalau batu bata ini penemuan dari ini ada orang dari Amerika Serikat gitu. Jadi dia kayak insinyur teknik sipil yang nemuin batu bata yang terbuat dari fly ash tipe C. Namanya Henry Liu. Terus yang selanjutnya di sini disebutin juga ada beton ringan. Terus selanjutnya ada material konstruksi jalan. Kayak kalau di konstruksi jalan dia itu biasanya dimanfaatkan sebagai PC juga sebagai filler, tapi karena sebagai filler dia itu harus memenuhi syarat sesuai dengan ASTM. Nah, yang lainnya itu material pekerjaan tanah. Nah, material pekerjaan tanah ini bisa jadi yang pertama tadi buat timbunan, yang kedua kayak tadi perkerasan tanah yang ada di salah satu video yang Hilmi tayangin tadi. Terus untuk pemanfaatan lainnya ada di salah satu jurnal yang judulnya Pengaruh Penambahan Fly Ash dan Bottom Ash terhadap mutu paving. Nah, di sini nih, ini enak banget cuy. Ini ada datanya gitu. Nah, di sini kan ada datanya nih. Dia ngelakuin beberapa percobaan dari 2,5. Jadi si paving ini itu ditambahin fly ash sama bottom ash dengan kadar-kadar tertentu. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya di pas 5% kadar fly ash sama bottom ash yang ditambahin, dia itu bakal nambah kuat tekan si pavingnya itu dengan maksimal dibanding dengan kadar lainnya. Itu sih menurut aku. Makasih. Baik, terima kasih kepada Faradila. Karena waktunya udah mepet juga, jadi bisa langsung saya simpulkan. Jadi potensi dalam bidang pemanfaatan limbah batu bara di bidang teknik sipil itu potensinya tuh besar banget karena bisa banyak dimanfaatkan untuk membuat produk seperti batu bata, paving block dan beton. Lalu jadi peluang di bidang teknik sipil tuh benar-benar sangat besar. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah limbah batu bara memiliki banyak dampak positifnya dan ternyata di bidang sipil juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan seperti batu bata, paving block, beton, dan lain-lain. Tapi tidak dipungkiri banyak juga dampak negatifnya. Namun dampak negatifnya juga dapat ditanggulangi dengan pembakaran limbah batu bara sehingga limbah tersebut lebih ramah lingkungan. Jadi di samping adanya pro dan kontra, sebaiknya kita memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dampak positifnya dan terus mencari solusi untuk mengantisipasi dampak negatif. Teman-teman, kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga buat isi
link daftar hadir dan feedback yang akan dibagikan ke kolom chat di room Zoom ini. Terima kasih. Oh ya, satu lagi sebelum kita akhiri, kita mau dokumentasi dulu. Teman-teman di sini tolong dinyalakan dulu videonya untuk sesi dokumentasi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.